Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Designation Education. Baik, video ini saya buat sebagai salah satu sumber referensi untuk mahasiswa dalam penulisan skripsi. Juga sebagai salah satu tugas untuk melengkapi kegiatan latihan dasar atau Latsar CPNS Kemdikbud tahun 2022. Baik, di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan seputar pengajuan judul skripsi atau misalnya topik dalam penelitian. Nah, terkadang ketika mahasiswa itu mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing, itu judul skripsi tersebut terkadang ada yang langsung ditolak atau bahkan ada yang diterima. Nah, namun ketika pengalaman saya menjadi dosen pembimbing, itu ada beberapa hal kenapa judul tersebut ditolak gitu kan. Yang pertama, judul tersebut tidak sesuai dengan program studi PPKN atau program studi yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena saya mengajar di program studi PPKN, maka beberapa judul yang ditolak itu adalah tidak sesuai atau tidak relevan dengan program studi PPKN. Nah, lalu yang kedua, judul skripsi tersebut sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sebetulnya hal tersebut tidak apa-apa, namun mahasiswa tidak bisa menjelaskan perbedaan atau novelty dari judul yang akan diteliti tersebut. Dan yang ketiga, biasanya mahasiswa tersebut kekurangan referensi gitu. Nah, oleh sebab itu, melalui video ini saya akan mencoba memberikan step by step ya, langkah-langkah kira-kira bagaimana sih cara kita mencari suatu inspirasi atau misalnya mencari sumber ketika kita mengajukan judul skripsi. Oke, silahkan bisa dilihat. Di sini saya sudah membuat matriks pengajuan judul skripsi. Nah, pada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini biasa hal yang lumrah yang saya coba buat ya ketika pertama kali bimbingan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ketika ingin mengajukan judul, menurut saya silahkan coba untuk dapat membuat mengisi tabel ini terlebih dahulu gitu. Fungsinya apa? Supaya teman-teman ketika mengajukan kepada dosen pembimbing itu sudah ada landasan atau dasar atau sumber referensi kenapa kita mengambil judul penelitian tersebut gitu. Nah, di sini terdapat dua tabel ya. Saya mencoba membuat dua tabel. Tabel ini saya kembangkan sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, silahkan nanti teman-teman mahasiswa juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya juga. Nah, pada tabel matriks pengajuan judul skripsi itu saya membuat yang pertama adalah mahasiswa perlu membaca dan memahami sumber artikel dari jurnal. Yang kedua, perlu memahami sumber dari buku. Nah, tujuannya adalah ketika teman-teman membaca sumber artikel dari jurnal, itu harapannya teman-teman itu bisa memahami, kemudian mencoba melakukan dan mencari hal-hal yang baru gitu. Nah, karena kan sumber-sumber dari artikel dari jurnal itu adalah mereka yang sudah melakukan penelitian dengan topik yang sama gitu ya. Jadi dengan topik yang sama silahkan teman-teman untuk mencari sumber artikel jurnal. Lalu kalau dari buku gitu ya, kalau dari buku itu fokusnya adalah mencari sumber teori utama gitu. Jadi buku juga sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Tetapi dua-duanya menjadi hal yang sangat penting. Nah, ketika mengajukan judul skripsi itu menurut saya minimalnya perlu ada 5 lah gitu ya, 5 dari sumber jurnal. Kemudian kalau buku silahkan menyesuaikan. Kalau satu buku sudah mengcover teori yang kalian butuhkan ya silahkan. Tetapi kalau misalnya dari satu buku kemudian masih ada relevansi dengan buku kedua, buku ketiga ya silahkan dibaca gitu. Tetapi kalau misalnya untuk sumber jurnal saya menyarankan minimalnya 5. Semakin banyak lebih bagus. Kalau saya biasanya adalah 10 gitu kan, 10 judul artikel. Nah, dari 10 itu benar-benar harus dibaca gitu ya, harus dibaca detail. Nah, seperti di sini saya membuat beberapa catatan ya, mulai dari metode penelitiannya itu apa, kemudian lokasi penelitiannya itu di mana,
kemudian jumlah partisipan atau respondennya berapa, lalu hasil penelitian gitu. Nah, kira-kira hasilnya apa? Nah, silahkan coba dibuat seperti ini gitu ya. Nah, jadi dari setiap jurnal yang sudah dibaca, kemudian dirangkum dan dibuatlah seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan awal gitu ya, pengetahuan awal kepada teman-teman ketika mengajukan skripsi. Nah, lalu mungkin teman-teman muncul pertanyaan berikutnya, Pak, dari mana kita mencari artikel yang terpercaya itu, gitu. Nah, saya akan coba memperlihatkan kalau dari jurnal nasional itu jurnal terindeks Sinta. Nah, mari kita lihat ya. Ini saya memberikan salah satu contoh ya yang sudah saya isi. Nah, kita coba lihat, kita mencari dari jurnal Sinta. Nah, teman-teman, pertama itu masuk ke website Sinta Kemdikbud. Nah, ini ya, Sinta Kemdikbud. Mari kita coba. Nah, jadi di sini ada jurnal. Nah, ini ya, paling atas ya, ketik keywordnya jurnal Sinta. Nah, Sinta itu adalah mesin pengindeks, teman-teman. Jadi mesin pengindeks kumpulan dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia gitu ya. Kumpulan dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu semuanya ada di dalam Sinta ini gitu. Nah, lalu di sini masuk kepada kita kan ini kan contoh-contoh jurnalnya, Indonesian Journal of Science and Technology, kemudian Bestur, kemudian Makara of Science and Series dan seterusnya. Nah, lalu kan kita perlu mencari jurnal yang relevan dengan topik penelitian kita gitu ya. Nah, misalnya karena saya kajiannya adalah kewarganegaraan dan kebetulan saya juga mengajar di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka untuk keywordnya adalah kewarganegaraan ini. Nah, coba kita ketik kewarganegaraan, maka akan muncul. Nah, ini dia, akan muncul beberapa jurnal tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini ada yang pertama Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini punyanya Universitas mana nih ya? Lalu yang kedua Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya, Universitas Negeri Malang ya. Ini Universitas Negeri Malang. Yang pertama, kemudian dia sudah termasuk Sinta 2. Jadi untuk Sinta itu rankingnya yang terbagus itu Sinta 1 ya. Ada 6 ranking, ada Sinta 2 sampai Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Untuk bidang kewarganegaraan yang terbaik adalah di UM ya, Universitas Negeri Malang gitu ya. Karena dia H indeksnya sudah 16 gitu. Yang kedua UNY Yogyakarta, lalu yang ketiga Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Nah, silakan dipilih yang mana gitu ya. Nah, misal saya mengambil 2 jurnal yang teratas nih, punya Universitas Negeri Semarang. Kita coba buka Universitas Negeri Universitas Negeri Malang ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita sudah masuk nih, lalu kita klik websitenya, langsung kita masuk ke websitenya. Nah, kita klik ke websitenya, langsung kita masuk ke website jurnalnya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam jurnal tersebut. Nah, ini kalau kita sudah terindeks kalau sudah terindeks Sinta, itu artinya jurnal tersebut sudah bereputasi gitu. Jadi silakan teman-teman nanti bisa mencari dari jurnal tersebut. Nah, ini kan pasti banyak sekali ya kajian-kajiannya tuh kan. Ini ada contoh judul-judulnya, ini sangat banyak sekali gitu kan. Nah, untuk mencari topik yang relevan, kita tinggal klik search saja gitu. Silakan search. Misalnya teman-teman fokusnya ke bidang apa? Karena saya kebetulan kajiannya pendidikan kewarganegaraan global gitu kan. Maka saya clue-nya global gitu ya. Nah, kira-kira ada tidak? Nah, ini dia, ada ya. Ternyata ada di sini tentang pembentukan wawasan global mahasiswa pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian belajar demokrasi, kemudian ini dia, ini ada gitu ya. Ini ada beberapa topik tentang warga negara global gitu ya. Nah, silakan coba diklik salah satu di sini. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh yang sudah kita klik ya. Jadi dengan adanya ini, lalu kita coba untuk dapat melakukan analisisnya gitu. Nah, ini sudah ada. Nah, pembentukan
wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP. Tapi kalau yang tadi saya contoh itu ini ya, yang tadi saya berikan contoh itu, nah ini urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di abad 21. Nah, coba kita kopikan. Ini teman-teman bisa download juga ya. Nah, silakan tinggal download untuk artikelnya. Nah, setelah kita kopikan, lalu kita mari masukkan ke dalam tabel ini. Nah, mulai dari judul. Nah, teman-teman sebelum memasukkan jangan dulu di copy paste langsung, tapi harus dibaca dulu karena kan sedikit ya, hanya 12 halaman gitu. Silakan dibaca dari awal sampai akhir gitu. Isinya itu apa? Gitu. Isi dari artikel ini gitu. Isinya tentang apa? Silakan untuk dapat dibaca, dan yang paling penting adalah teman-teman coba analisis bagian ini. Jadi supaya nanti ketika kita mencoba untuk menyesuaikan gitu kan, kita sudah ada gambaran. Oh, kalau penelitian tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan Pancasila itu bagusnya menggunakan metode deskriptif kualitatif gitu. Oh, kalau ternyata untuk pengujian efektivitas itu ternyata hasilnya metodenya menggunakan kuantitatif gitu ya. Silakan untuk dapat menyesuaikan gitu. Nah, jadi setelah kita tulis judul, artikel, penulis, tahun, jangan lupa tahun ya, karena kalau untuk jurnal itu disarankan adalah 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak apa-apa gitu. Karena kalau sudah lewat dari 10 tahun itu jurnalnya, artikelnya sudah tidak relevan. Lalu di sini metodenya, nah dari dari yang tadi ini silakan dibaca di bagian metode, kira-kira dia menggunakan metodenya apa gitu. Setelah saya tadi coba membaca, ternyata dia menggunakan metodenya deskriptif kualitatif gitu. Lalu dia menggunakan studi literatur, jadi tidak ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian itu bisa menjadi salah satu bentuk dari kebaruan. Misalnya, ternyata ini lokasi penelitiannya di Malang gitu kan. Lalu saya coba cari-cari untuk lokasi penelitian di Jakarta, belum ada. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan penelitiannya di salah satu SMA di Jakarta. Nah, silakan gunakan. Lalu di sini, nah terkadang ketika melakukan penelitian, mahasiswa juga keliru, bingung gitu. Pak, sebetulnya jumlah responden atau misalnya jumlah partisipan yang cocok untuk penelitian itu berapa orang gitu. Terkadang pada kebingungan juga gitu. Nah, dengan mencari contoh dari artikel itu teman-teman bisa tahu, oh ternyata jumlah partisipannya atau jumlah respondennya itu yang sesuai adalah misalnya 10 orang atau 20 orang gitu. Kalau misalnya kuantitatif misalnya dilihat dari jumlah populasi, cara dia menghitung rumusnya seperti apa, nah itu ada gitu. Nah, lalu dari situlah kira-kira ketik hasil penelitian. Tetapi lagi-lagi ini hasil dari bacaan kita gitu. Setelah teman-teman membaca, kira-kira hasil penelitian seperti apa gitu. Nah, di sini hasilnya setelah saya coba analisis adalah kerangka konseptual kewarganegaraan global dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus meliputi 3 unsur utama, yaitu pengetahuan, pemahaman global, nilai dan sikap, serta keterampilan global. Nah, itu ya. Jadi beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Nah, silahkan membaca atau download beberapa jurnal-jurnal yang lain dari jurnal Sinta tersebut gitu. Karena melalui Sinta tersebut itu nanti akan bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan inspirasi gitu ya. Jadi inspirasi itu tidak akan tiba-tiba datang tanpa kita membaca gitu ya. Sekali lagi, kebingungan-kebingungan itu muncul dan tidak akan hilang kalau kita terus memikirkan tanpa membaca gitu. Jadi harus banyak membaca. Tadi saya sarankan minimal 5. Kalau 5 masih bingung, tambah lagi. Biasanya pengalaman saya setelah saya membaca 10 artikel, biasanya saya sudah menentukan, oh ternyata penelitian saya itu akan fokusnya ke sini, kemudian menggunakan metodenya ini, lokasi penelitian di sini, kira-kira jumlah partisipan di sini, dan prediksi hasilnya akan seperti ini gitu ya. Jadi semakin kita banyak membaca, kita juga akan semakin tahu prediksi hasilnya itu akan seperti apa gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah sumber buku. Nah, melalui sumber buku di sini, teman-teman silahkan mencoba mencari buku. Nah, untuk mencari sumber buku juga di sini caranya adalah, tadi kan kita sudah ada ini ya, sudah ada jurnal. Nah, kita tinggal lihat saja paling belakang gitu. Di paling belakang itu ada referensi.
Nah, di sini ya, ini jurnal mana nih yang kira-kira buku gitu kan. Nah, ini misalnya buku ya. Kogan 1998 Citizenship Education for 21st Century, Setting the Context, London, Kogan, page limited. Nah, ini kan buku ya. Silahkan cari bukunya. Oh, sepertinya bukunya menarik nih gitu kan. Mana cari lagi yang ada buku misalnya. Oh, ini Hoel, Conception of Global Citizenship Education in East and Southeast Asia, London, Walgrave, Macmillan. Nah, ini juga buku nih sepertinya gitu. Lalu Kiwan, Dina, The Middle East, London, Walgrave, Macmillan. Nah, silakan cari bukunya gitu. Jadi buku-buku itu kita peroleh dari daftar pustaka yang ada di artikel. Jadi bukan misalnya kita datang langsung ke toko buku misalnya yang ada di mana, biasanya kita lalu kita cari bingung mana nih, nggak ada gitu kan. Jadi sekarang itu caranya cari buku secara online terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya ternyata buku itu ada, silahkan cari di online shop. Kalau sekarang saya lebih suka belanja buku itu di online shop, tidak perlu datang ke toko bukunya, atau silahkan menghubungi penerbitnya secara langsung gitu. Nah, setelah ketahuan bukunya, kalau buku tidak perlu dibaca semuanya, bacalah bab-bab tertentu saja. Kita skimming dulu beberapa yang kira-kira relevan. Lalu misalnya, ternyata teori saya itu ada di bab 3, ya sudah, silakan pahami dan hayati bab 3 saja gitu. Nah, di sini saya contoh misalnya bukunya itu Essays on Citizenship karyanya Bernard Crick, lalu tahun 2005. Nah, di sini saya juga menemukan bukunya online juga. Mana ya tadi ya? Nah, ini dia, ini bukunya ya. Tapi harus download gitu ya. Silahkan cari buku yang download, atau misalnya teman-teman juga bisa membelinya. Essays on Citizenship, kemudian di sini tahun 2005. Ya, 2015 November 2005 ya terbitnya. Nah, dari situ teori yang relevannya apa? Bahwa tidak ada warga negara global secara legal. Ini contoh-contohnya saja ya, teman-teman, nanti silakan menyesuaikan untuk teori yang Crick sampaikan itu apa. Lalu indikator teori. Nah, di sini penting juga indikator teori dari warga negara global itu apa? Misalnya political literacy, social and moral responsibility, community involvement, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini saya mencoba menuliskan relevansi dengan topik penelitian. Ketiga teori ini sangat relevan dengan judul penelitian yang akan digunakan karena fokus penelitian adalah kepada warga negara global. Nah, oke kan? Ada relevansinya. Dari sini barulah kita berdasarkan sumber artikel, jurnal, dan kajian teori yang relevan, maka usulan judul skripsi saya adalah pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, dari situlah silakan nanti teman-teman sampaikan kepada dosen pembimbing, Pak, Bu, berikut ini adalah usulan dari judul skripsi saya. Kemudian saya sudah membaca kurang lebih sekitar 5 jurnal. Kalau perlu jurnalnya di print ya, di print gitu ya. Nah, berikut ini jurnalnya, Pak. Saya sudah membaca dan menganalisisnya. Lalu bukunya juga bawa gitu kan. Silakan bawa bukunya. Dan dari hasil analisis saya, ternyata saya lebih cocok melakukan penelitian dengan judul ini. Kebaruan atau yang membedakan judul penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah ini. Nah, gitu ya. Karena sudah ada di sini, sudah ada kolom hasil penelitian dan ada relevansi. Jadi dari situ teman-teman bisa membedakan gitu. Oh ya, untuk mahasiswa PPKN kalau di Universitas Negeri Jakarta itu yang paling penting adalah tolong cari relevansi dengan periode PPKN gitu. Biasanya judul-judul yang saya ACC itu yang berkaitan dengan pendidikan politik, kemudian pendidikan kewarganegaraan, jelas ya. Kemudian yang berkaitan tentang hukum, kemudian tentang hukum juga bukan hukum murni ya, biasanya tentang pendidikan hukum, sosialisasi hukum, lalu tentang adat, masyarakat adat gitu kan, dan juga tentang pendidikan Pancasila. Nah, biasanya saya mengambil beberapa topik tersebut. Jadi kalau misalnya ada judul yang tidak relevan, saya langsung tolak judul tersebut gitu. Oke ya, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk mahasiswa PPKN khususnya, dan untuk mahasiswa semuanya yang menyaksikan video saya ini. Nanti link Word ini akan saya cantumkan di deskripsi ya, saya upload ke Drive, jadi teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan bisa download dan silakan disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channelnya makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.